Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Sebenarnya yang terhormat kepada Kepala Desa Selo beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh-tokoh desa beserta jajarannya dan masyarakat Dusun Senet beserta pemuda-pemuda Dusun Senet yang berbahagia. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arifin dari KKN Universitas Tidar, kelompok 152 yang berkegiatan di Dusun Senet seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan tentang program sosialisasi tentang perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM pada masyarakat Dusun Senet dalam New Normal Life seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu perlindungan konsumen, mungkin bisa menambah wawasan untuk masyarakat dan pemuda-pemuda di Dusun Senet. Nah, di sini saya ingin izin memulai materinya. Di sini dengan perkembangannya zaman, semakin banyak permunculan produk-produk makanan olahan yang terbesar di Indonesia, khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga seperti itu. Dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk-produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering dengan didapatkan produk makanan olahan yang tidak menjagokan produk komposisi. Nah, ini untuk pengantar terlebih dahulu tentang apa itu perlindungan konsumen seperti itu. Nah, di sini saya ingin membahas tentang UMKM yang tidak berlabeling seperti itu. Nah, mungkin saya pernah mendengar bahwa kemarin saya sempat wawancara dengan Pak Bayan seperti itu, Pak Kadus, beliau mengatakan bahwa ada UMKM di Dusun Senet seperti itu. Nah, kemarin kalau tidak salah itu tentang roti dan alat cacah alat rajang tembakau. Nah, seperti itu. Mungkin saya ingin fokus pada roti seperti itu. Kayak makanan atau kemarin kalau saya dengar itu roti. Nah, di situ bahwa perlunya suatu UMKM itu mengetahui hal ini seperti itu. Mungkin bisa mengetahui adanya perlindungan konsumen seperti itu. Di sisi lain seorang produsen itu juga mempunyai perlindungan hukum, konsumennya itu juga ada perlindungan hukumnya seperti itu. Nah, terus di sini ada sedikit pengantar apa sih UMKM? Nah, UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha kecil. Lanjut. Terus di sini ada kelompok UMKM terbukti tahan terhadap goncangan krisis moneter dan ekonomi. Dengan hal ini tentu menjadi kewajiban pemerintah agar terus melakukan penguatan terhadap kelompok UMKM yang ada di Indonesia. Nah, UMKM sangat memiliki peranan yang sangat kuat dalam membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peranan UMKM juga sangat membantu dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Nah, seperti itu. Nah, di sini sangat penting ya bagi suatu UMKM untuk bisa untuk bisa memiliki legalitasnya seperti itu melalui mungkin pendaftaran hak kekayaan intelektualnya, hak ciptanya, nah seperti itu. Mungkin yang sudah disampaikan melalui video sebelumnya oleh teman saya seperti itu. Terus, nah di sini saya ingin fokus pada perlindungan konsumen terhadap pencapaian usaha yang sesuai dengan peraturan. Nah, saya inginkan ada usaha UMKM yang sesuai peraturan di Indonesia gitu. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang tidak memuat nama barang, ukuran, berat isi atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping,
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penguatan yang menurut ketentuan harus dipasang dan dibuat. Nah, di sini ya dalam pasal 8 Bapak Ibu atau Mas Mbak ada berisi tentang larangan suatu UMKM bila mana tidak ada labelisasinya, tidak ada legalitasnya seperti itu. Mungkin ini akan berdampak pada kekuatan usahanya seperti itu. Bila mana suatu usaha itu sudah berlegalitas, semakin kuat itu UMKM-nya di persaingan usaha seperti itu. Nah, di sini apa sih tujuan perlindungan konsumennya itu? Nah, di sini meningkatkan kemampuan kesadaran untuk kemandirian konsumen guna melindungi dirinya sendiri. Nah, dan mengangkatkan harkat serta martabat konsumen dengan menghindari dari efek negatif terhadap barang atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen guna untuk menciptakan perlindungan konsumen yang terdapat unsur-unsur kepastian hukum. Terus keterbukaan informasi serta akses untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, apa sih tujuan utamanya di sini? Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kegiatan usaha untuk jasa yang menjamin kegiatan usahanya, keamanan dan kenyamanan serta kesehatan bagi konsumen. Nah, di sisi lain kita juga bila mana UMKM yang berlegalitas itu adalah terhindar dari penyalahgunaan atau hal yang lain, bisa selain itu juga bisa menguatkan usaha kita dan di sisi lain juga kita memperhatikan konsumennya seperti itu, kesehatan maupun hal yang lainnya. Bila mana kita sudah usaha kita sudah berlabeling atau hal yang lain itu jelas bahwa mungkin bisa dikatakan usaha kita itu kuat seperti itu, bisa bersaing di dunia usaha lainnya dengan usaha lainnya seperti itu. Nah, labelisasi produk makanan sangat diperlukan pada produk-produk makanan olahan guna untuk menjamin hak-hak konsumen sebagaimana telah tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus di sini tujuan diberikannya labelisasi komposisi pada produk pangan ialah sebagai informasi kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui dan yakin bahwa produk makanan yang dikonsumsinya telah memenuhi syarat keamanan bagi kesehatan. Komposisi yang dimaksud memiliki pengertian berbagai bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang menurut jurnal atau reformasi hukum Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan berbunyi setiap orang yang memproduksi makanan atau pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib untuk menyantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan tersebut. Nah, di sini sangat penting bahwa untuk suatu UMKM itu berlegalitas seperti itu. Mungkin di sini berlegalitas adalah usaha kita sudah dicantumkan di Dirjen hak cipta atau hak kekayaan intelektual seperti itu. Selain itu juga sebagai penguatan UMKM kita dengan produk lainnya. Nah, di sini terdapat pula peraturan yang sama tentang pencantuman label dan keterangan komposisi pada peraturan pemerintah Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang label atau PP label. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenali label terdapat sanksi yang berupa sanksi administrasi atau administratif yang sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan atau PPKMGP pada pasal 247 ayat 2 yang menerangkan sanksi administratif. Nah, di sini ada sanksinya berupa 1. Peringatan secara tertulis, 2. Larangan pengedaran untuk sementara waktu, dan atau perintah menarik produk pangan dari peredaran. Terus ada ketiga pemusnahan produk, keempat ada menghentikan produksi untuk sementara waktu, kelima pencabutan izin usaha, yang keenam dengan denda paling tinggi 50 juta rupiah. Nah, ini adalah sanksi administrasi bila mana melanggar pasal 47 ayat 2 tentang peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2004. Nah, seperti itu tentang bagi pelaku usaha. Mungkin ini bisa diperhatikan bersama-sama biar mungkin
kita memberikan usaha, kita bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada serta dikenakan sanksi pidana sebagaimana termaktub pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan sanksi pasal 8 ayat 1 huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Penerapan sanksi atas pelaku usaha juga dijalankan dengan pasal 87 ayat 2 PPGMGP agar berjalan dengan baik di lapangan dengan cara melakukan 2 tindakan atau tindakan preventif dan represif. Nah, ini adalah bentuk sanksi ya, selain undang-undang tadi, sanksi undang-undang pasal 62 tentang undang-undang perlindungan konsumen, bahwa juga di sini ada pidana penjaranya 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Nah, mungkin ini bisa kita perhatikan bersama-sama selanjutnya. Nah, di sini ada UMKM berlegalitas. Nah, keuntungan UMKM berlegalitas. 1, terbebasnya dari tindakan penipuan, terhindar dari plagiasi atau pelanggaran hak kekayaan intelektual, terus bagaimana terjadi pemasaran hukum bisa misalkan dengan lebih mudah. Nah, ini keuntungannya mungkin kalau UMKM kita berlegalitas gitu. Sedikit saya garis bawahi bahwa dari soal materi ini dapat kita simpulkan hendaknya kita pelaku usaha atau kita yang punya UMKM kita bisa melegalitaskan usaha kita gitu. Mungkin melalui video yang sudah teman saya sampaikan yang tentang legalitas legalitas UMKM, nah seperti itu. Nah di sini tentang perlindungannya, saya harap mungkin saya ingin lebih terfokuskan kepada pemudi yang ada di dusun sana seperti itu. Mari kalau ingin membangun usaha seperti itu, kita bisa melabelkan usaha kita seperti itu melalui legalitas hak kekayaan intelektualnya seperti itu. Mungkin karena banyak sekali di desa di dusun Senet ya itu bahwa pengusahanya ada petani tembakau. Nah, di sini sebenarnya adalah peluang usahanya itu sangat tinggi. Yang mungkin yang sebelumnya tembakaunya itu hanya dipanen terus dijual kepada pengumpul, itu kita bisa membuatkan kita juga bisa jual sendiri melalui media sosial seperti itu. Mungkin yang sudah disampaikan oleh teman saya melalui digitalisasi UMKM di situ. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam UMKM itu adalah 1, pemasarannya, 2, legalitasnya barang seperti itu. Bila mana sudah mempunyai legalitas, kita mudah memasarkannya. Mengapa demikian? Karena ketika kita belum memiliki legalitas terhadap UMKM kita seperti itu, kita memasarkan di media sosial itu rentan nanti ada bentrok dengan usaha lain. Mungkin kalau dianggap ini plagiasi seperti itu. Ini menurut usaha saya. Nah, bisa tuh nanti mendapat pelanggaran hak kekayaan intelektualnya seperti itu. Sedangkan UMKM lain itu sudah berlegalitas. Nah, seperti itu. Mungkin saya ingin mendorong pada teman-teman Karang Taruna, pemuda-pemuda Karang Taruna seperti itu, bisa mulai usaha kecil-kecilan. Mungkin kita bisa mulai usaha kelompoknya seperti itu. Kita bisa mulai usaha kelompok di ruang lingkup Karang Taruna. Kita menemukan mungkin kalau di sana saya ketahui adalah produk tembakau ya. Nah, di situ kita bisa jual dengan model kemasan yang berbeda, terus kita bisa pasarkan online, kita publish apa itu kelebihannya, apa kekurangannya, terus mungkin kita lebih menunjukkan kelebihannya aja, terus model pemasarannya yang menarik gitu. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan sebagai suatu pendiri UMKM gitu. Kalau kita ingin memiliki usaha sendiri yang mandiri, nah seperti itu. Terus juga kemarin saya tadi sempat mengatakan bahwa ada UMKM yang ada di dusun Senet seperti itu. Nah, di situ kita bisa juga melegalitaskan karena kemarin katanya hanya untuk roti atau bagaimana itu sepertinya belum berlegalitas seperti itu, belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya seperti itu, hak ciptanya katanya masih kalau nggak salah
lagi mengikuti pasaran produk lain atau bagaimana, saya mohon maaf saya kurang agak lupa, tapi yang jelasnya adalah bila mana memang belum memiliki legalitas pas produk itu silakan didaftarkan seperti itu, terus bila mana sudah didaftarkan atau itu oh ya. Nah, di situ bisa melalui hak kekayaan intelektualnya seperti itu. Kita bisa daftarkan, kita bisa pasarkan dengan mandiri. Bisa kita pasarkan dengan dapat bersaing dengan produk lainnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita harapkan seperti itu. Soalnya dengan adanya legalitas produk itu bisa meningkatkan kekuatan UMKM kita seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini kali ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Banyak kata-kata yang kurang jelas dengan video record yang kurang bagus karena memang untuk laptopnya tidak kurang sesuai gitu kameranya. Baik, mungkin dari harapan saya atau kami melalui video-video yang kami sampaikan, mungkin yang saya sampaikan ini bisa sedikit bermanfaat bagi masyarakat Dusun Senat, pemuda-pemudi itu. Nah, selanjutnya bila mana ada pertanyaan dan butuh bantuan, kita bisa Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa chat melalui kami. Mungkin Pak Bayan sudah punya kontak atau mungkin beberapa RT juga ketua RT sudah mempunyai kontak kita. Mungkin saya harapkan tidak sampai di sini diskusinya, tapi bisa berkelanjutan untuk hari selanjutnya seperti itu. Untuk silaturahmi juga bisa terjalin dengan awet, nah seperti itu. Nah, mungkin dari saya sekian. Semoga presentasinya kali ini bermanfaat. Terus ada yang ingin saya ucapkan juga di sini. Kebetulan karena adalah program terakhir atau hari terakhir kemarin, tepatnya pada hari tanggal 3 yang 3. Nah, seperti itu kami seluruh mahasiswa KKN Universitas Tidar, mohon maaf bila mana selama kami melakukan KKN di Dusun Senat banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dari program-program kami kurang bermanfaat. Kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi kami. Setelah itu bila mana Bapak Ibu mungkin setelah ini atau ketika sudah tidak panen bako atau sudah ada waktu luang, mungkin sudah setelah pandemi ada kegiatan apa tentang mungkin bisa kami sampaikan, Bapak Ibu bisa WA kami dengan WA kami langsung aja, insya Allah kami siap bantu. Bila mana Bapak Ibu butuh materi atau butuh bagaimanapun, kami insya Allah siap membantu. Itu mungkin ini sebagai balas budi kami telah kami diizinkan KKN di Dusun Senat seperti itu. Mungkin ini salam dari teman-teman kami KKN Universitas Tidar dan dosen pembimbing kami. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Dusun Senat seperti itu. Saya ingin mundur diri sekaligus ingin berpamitan bila mana ada kesalahan mohon maaf. Ini adalah tanggung jawab kami untuk KKN di Dusun Senat. Bila ada kekurangan kelebihannya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.